Apabila sidin berjalan di siang hari, matahari nang panas itu, awan menaungi sehingga Nabi kada kepanasan. Awan menaungi berjalan, Nabi berjalan tuh awan berjalan juga. Mungkin dilihat oleh orang waktu itu adalah awan, tapi dikatakan ada yang ulama mengatakan itu adalah sayap malaikat. Alatnya malaikat menaungi Nabi Muhammad dari panasnya matahari. Karena Nabi Muhammad kada ada ambayangnya. Nah, jadi yang ada orang berkabung Nabi Muhammad, ambayang itu lain tuh. Nah, ini banyak kalau nama berkabung Muhammad saikungan nih. Nah, banyak. Namun Muhammad saikungan tuh ambayang kada ada. Ini kita dohirnya Nabi Muhammad nih. Ambayang kada ada Nabi Muhammad. Bakantut kada bau sih dia. Napa pulang palu sidin bau harum, men palu sorong napa? Kira-kira bau napa palu kita. Nabi Muhammad tuh kepaluhan. Apabila kepaluhan waktu itu ada sahabat Ummu Sulaim kan, kalau ada khilaf lah. Nabi ini guring. Panas, apanya sidin apa kita betikar nih di atas dipan. Nah, betikar sidin di situ. Jadi kepaluhan sidin kepanasan. Ditanai oleh Ummu Sulaim nih paluh Nabi SAW. Nabi terbangun lalu ujar Nabi, "Napa naik kamu lah? Paluh itu pasal apa paluh itu?" Ujar Ummu Sulaim, "Paluh pian ini ya Rasulullah, ulun ulah gasan minyak harum." Diulah gasan minyak harum. Karena paluhnya Nabi Muhammad SAW itu dibanding dengan minyak harum nang paling harum paluh Nabi SAW. Ada umpamaannya, sesamaannya kata ulama. Ulun waktu itu di Mekah tahun 2009 tolak haji, dibawa ke majelisnya almarhum Sayyid Muhammad bin Ibrahim Ahdal. Waktu itu dilanjutkan oleh putra beliau Al-Habib Abdullah bin Muhammad Ibrahim Al-Ahdal. Mungkin dia tahu Habib Ibrahim Ahdal ngelancak di Sohupol Tutuha sidin. Anak sidin nang bini orang Amuntai Said Ahmad dijulung lawan ke guru. Satu guru kada anakan lagi. Dijulung digaduh oleh guru nih. Nah itu Said Muhammad Ibrahim Ahdal, salah seorang ulama yang luar biasa. Bahkan sampai dicari ujar cerita kisah sidin itu sempat di penjara di Saudi, di Mekah gara-gara sidin menyebarkan tentang maulid. Bahkan kitab-kitab tentang salafun saleh, tentang maulid dan lain-lainnya itu disebarkan sidin. Bahkan sidin baca maulid sampai ditahan di penjara. Waktu itu melihat kitab sidin dan diberi hadiah beberapa kitab, mungkin puluhan kitab. Di antaranya kitab Muntahassul ala Syamailir Rasul. Muntahassul yang disusun oleh Sayyid Syekh Abdullah Al-Haji, ulama dari Yaman yang bermukim di Saudi, bahkan ngajar di majelis di pesantren Saulatiyah kalau ada khilaf. Ini kawan akrab dengan Syekh Ismail bin Zain Al-Yamani. Syekh Ismail, Syekh Yasin itu pernah datang ke Indonesia, bahkan ke Banjar. Nah, Syekh Abdullah Al-Haji ada riwayat sidin ini, artinya rehlah dakwah ke Indonesia, bahkan ke Banjar ada. Jadi baca kitab itu lalu dihadiahkan kitab 4 jilid. Ada tentang apa namanya Khosaisul Rasul, ada kitab 3 jilid. Nah di situ ada apa namanya bertuliskan kana irqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kal wardil ahmar. Adalah berbandingannya lah paluh Nabi itu kalau mau sesamaannya kurang lebihnya itu seperti minyak harum ngarannya wardil ahmar. Wardil ahmar itu namanya kita melati merah. Kalau bahasa Inggrisnya red rose, ya kan? Bahasa Inggris Arab kita tahu dulu. Red rose kan katanya kurang lebih kayak itu. Lalu jarang khadim, orang Banjar khadim sidin itu orang Banjar kalau salah orang Alabiu, sampai ini masih di sana.
lawan seperanak, tapi bini Sidin sudah bulik lawan anak. Nah, ulun kemarin waktu umroh Sidin main lagi ke hotel, alhamdulillah. Nah, jadi julun nang kayak apa nih? Ini palu Rasulullah seperti wardil ahmar. Kayak apa nih anuannya? Juluk Sidin. Nah, ini kurang lebih kayak ini sedikit. Tapi kita orang nang kentalnya itu bang lah. Nah, anak nukar tuh ada di Masjidil Haram tuh kena di sini. Padahal Sidin nukar loh. Nukar rasanya 3 gram. Itu kan 3 gram tuh rasanya 300.000. Berarti 100 gram lah kurang lebihnya. Ini kan asli masih. Jaka bahasa kita tuh masih mungkin campurannya 50%. Menang asli kayak apa dulu. Nah, kayak itulah kurang lebihnya bau palu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nang palu Nabi nih baru lahir Nabi Muhammad masih dikandung di dalam sulbi Abbasidin Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Orang-orang Mekah di waktu itu tahu bahwa Abdullah bahkan lewat di sini di jalan ini. Sepal lagi sini anak lewat, angin mulai sana itu keciuman. Ujar bukannya nih Abdullah anak lewat bang nih. Parah Abdullah nih bang sepalnya anak lewat ke sini. Keciuman sudah bau tubuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bau palu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka dari itu, kalau orang-orang min ahlil kasyaf, orang yang diberikan mata batin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun Sidin melihat, Sidin mencium, namun kita kadang melihat dan kadang mencium. Tubuhnya, minta maaf, tubuhnya keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagi orang min ahlil kasyaf itu ada ingu-ingu bau palu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kasyaf oleh Allah, seperti kita kenal Guru Dahlan Cantum. Bahkan yang sekarang ini guru pantai. Beliau ini dua ini murid daripada guru zaman mulia. Masih hidup guru pantai. Kalau orang Kota Baru ziarah biasanya ziarah ke guru pantai, guru muprok. Itu masya Allah didatangi oleh ulama-ulama. Abaib yang datang dari Hadramaut Bailak untuk ambil keberkahan. Khusus Guru Dahlan Cantum ini Sidin tahu. Nang datang ini apakah cucu Nabi atau bukan? Pernah satu kisah. Nih nang kisah ini orangnya langsung kalau dulu, tapi Sidin sudah meninggal wafat. Dan kawan Sidin langsung. Sidin ini supir membawa orang Bailak kepada guru Cantum. Supirnya, tapi ini Sayyid. Dan Sidin orang kada tahu bahwa Sidin Sayyid. Kada nang kaku-kaku tuh ada Sidin. Santai aja Sidin. Aku ini begawi aja Sidin. Artinya nak makan hasil keringatku. Membawa air. Guru Dahlan ini sudah siap Sidin menghadap. Datangan duanya bersalaman. Di Sidin mana Habib di Sidin? Ada Habib di sini aja rombongan. Ada di Sidin. Cari. Kan ada kami ini, ada kan meninggal, ada hai guru hai. Itu supir ada di Sidin guring di mobil. Nah itu bawa ke sini di Sidin. Soalnya ini Sayyid di Sidin. Karena wajar orang biar tahu bahwa ini Sayyid Duriyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Menjadi Sidin. Aku mencium bau Rasulullah ada dalam tubuhnya. Di zaman Al-Habib Abdurrahman As-Saggab, Abdurrahman As-Saggab bin Muhammad Maulad Dawilai. Ini datunya Segap, yaitu Habib Abdurrahman Segap ini awal-awal yang dinamai dengan Segap. Dulu Guru Sekumpul mengisahkan tentang karamahnya Habib Abdurrahman Segap ini. Kenapa beliau diberi gelar dengan Segap? Kalau bahasa kita As-Saqqab. Karena orang Arab itu As-Segap, lalu Segap kadang menyambat apa kok? Gen terus ihdinas siratal mustaqim. Ya. Seorang nang mustaqim kau mustaqim jobat. Ini berhafal ini nih. Walaupun ada bacaan nang kayak itu ada. Ihdinas siratal mustaqim. Cuman seorang nang mustaqim kau membaca jangan empat mustaqim juga. Kenapa? Karena lisan mereka berat menyambat itu kok. Sama Bahari kisahnya kenapa? Nipin mungkin ada yang tahu ada yang kada. Kenapa orang Bahari menyambat masjid ini masjid? Ayo, tahu lah siapa yang tahu? Orang Bahari anak masjid ya. Mulai lagi kan anak-anak orang di kampung ke masjid kada nyambat masjid kada. Hingga masjid atau masjid. Oh, tahu
Saudi. Kenapa kira nyulun nih? Kayaknya kita harus kita cari. Kenapa jadi sebab masjid jadi masjid? Oh, sekalinya bahari datang ulama dari Mesir. Orang Mesir itu kadakawa menyambat jim. Jim itu jadi gak. Jim itu jadi masjid. Lalu orang kampung menyambat masjid. Nah, itu asbabnya jangan bahasa kita tahu. Harus tahu kita asbab. Jadi kembali kita cerita itu tadi, masya Allah. Jadi apalagi kita rame ini, mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah akhir zaman. Pina rame ini di medsos, pina nang mengkritik, bahkan mengingkari nasab duriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, habaib Bani Alawi tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ada umpat kita, umpatnya perguruan kita itu sudah ranai. Kenapa ulun sampaikan ke ini? Karena ini sudah sampai ke Banjar. Komplotan ini sudah masuk virusnya ke Banjar. Bahkan ada di satu daerah, ada ulun sebutkan namanya daerahnya. Cuman alhamdulillah ada di Banjar kita nih, jauh, cuman daerah Kalimantan Selatan Mesir. Ada oknum. Oknum ini orangnya tentunya orang berduit juga, bahkan orang nang pejabat juga. Sambat aja situ ada bapak menyesarik batinya atau ada bapak nyelep gitu bapak. Nah, ada oknum yang mana menyebarkan kitab Imaduddin. Ini lu sambat aja lah. Dibaginya di kampung, guru-guru dibaginya kitab ini. Tentunya kita tahu isi kitab Imaduddin itu rata-rata membatalkan nasab Ba'alawi menyambung kepada Rasulullah. Namun dikritiknya Ubaidillah atau Abdillah. Karena Abdillah atau Ubaidillah ini kada termasuk anak daripada Imam Ahmad Muhajir, hujat buahnya. Ini lu sampaikan, mungkin Ramadan tahun kemarin lu sampaikan juga. Ramadan tahun dulunya lu sampaikan juga ini. Lu kada dulak-dulaknya nyampaikan ini. Dibagi kitab itu gratis. Tapi tentunya nggak bisa baca kitab dijuluminya. Kalau nyahokon membacakan kitabnya ini berinya duit. Nah, duitnya ada sedikit, kira-kira bisa amplop nang kuning kan apa kuning itu. Dijulumnya, bacakan di kampung supaya orang kampung tahu bahwa ini bukan Habib ada ini palsu durian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Astagfirullahaladzim. Ini supaya membuka wawasan pikiran kita, supaya jangan terpengaruh. Karena kada jaminan orang alim kada terpengaruh, kada ada jaminan orang yang bisa baca kitab orang kada terpengaruh. Kawan ulun sorong, kawan sekolah bahari lulusan terpengaruh juga. Astagfirullahaladzim. Terpengaruhnya. Di grup melihat ulun sudah lain keluar ulun bakalahi bacaannya ini keluar aja sudah. Kalinya jar kawan banget benar kawan kita ya. Napa julun? SW-nya nih. Ini kawan sekolah. Bepada murid guru sekumpul juga. Bepada dasar memang murid pernah belajar ini. Aku nih jar surah sutuh belajar lawan guru itu berapa kitab nang tamat lawan aku belajar lawan sidin. Lawan aku ya guru Sukri Yunus Allah yarhamu belajar juga kok. Dan guru-guru fulan bin fulan disebutnya. SW-nya apa? Sampai bertuliskan. Foto Habib Umar datang kemarin ke Haul Solo. Inilah Yahudi, keturunan Yahudi yang sekarang diidolakan, dieluk-elukan di Indonesia. Astagfirullahaladzim. Mahina mana loh si Habib Umar dibandingkannya keturunan Yahudi. Berarti 45 sudah bertahan ini bukan PWSI kan siapa tahu? Hati-hati kita. Mudah-mudahan kada sampai masuk ke Banjar. Menang oknum seikong berdua ikong tuh ada bapak, cuman jangan didukung aja dulu. Ini hati-hati kita, umpati perguruan kita. Ulun kata dulak-dulak mau beli derajat tadi ulun sampaikan ini. Kenapa? Kita ini murid guru sekumpul rata-rata kita orang Banjar. Apa guru yakin dan sedikit meyakini bahwa Ba'alawi keturunan Nabi Muhammad SAW. Sedikit meyakini.
Bahkan di sini amalan yang paling baik yang di zaman kita ini amalan yang disusun oleh Bani Alawi ya sini. Napa Ratibul Haddad, Ratibul Atas, Wirdul Latif, Maulid Simkut Duror dan lain-lainnya. Guru kita mengajarkan itu sorong kada umpat, nah kabar kira-kira mufarakah itu mufarakah. Lain kalau masalah ilmu fikih biasa kita berkhilaf. Aku jar minta maaf pang jar, kada umpat guru jar. Kalau masalah fikih ini kada apa-apa, kada masalah. Tapi kalau urusan i'tiqad, urusan keyakinan, urusan mahabbah, nah ini wajib kita ikut. Kalau masalah ilmu, silahkan berbeda pendapat, kada masalah. Seperti siapa? Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berguru lawan Imam Malik. Nah, kada mengumpati madhabnya Imam Malik. Berulang madhab seorang sini, yang bahasa kita adalah bahasa kasarnya. Kenapa kada umpat madhab Imam Malik? Dan Imam Malik kan sarik juga. Kalau bapaknya mau ajar orang lain pada undang. Kita kayak itu kalau itu murid murtad itu aja. Kenapa ada umpat undang nah kayak ini hukumnya belain? Silahkan. Selama itu masih ada pendapat dari ulama-ulama salaf yang terdahulu. Kada mulai sorong enggak ada. Ujar imam ini kayak ini. Ini kita kada keluar dari madhab. Madhab Syafi'i aja dulu kalau soal luar-luar. Kecuali kan ada lagi madhab dalam Syafi'i. Hanya kita karena udzur syar'i mungkin kita bertaklid kepada madhab yang lain. Tapi kada boleh buat talfik. Talfik itu apa ya? Mencampur mazhab. Aku dijar anu wudunya 4 Imam Syafi'i Pak, 4 membatalkan 4 Imam Malik. Kenapa jar ada batal bergantung peminian lelakian? Nah ini talfik katanya. Aku nijar wudunya 4 madhab Syafi'i, tapi 4 madhab Hambalikah, madhab Hanafikah. Nah apabila bakantut kada batal. Nah ini luput ini nih. Mun hendak 4 nangka itu belajar wudunya Imam Malik, belajar wudunya Imam Abu Hanifah, belajar wudunya Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga seorang umpama bakantut kada batal karena 4 madhab itu tadi bertaklid, tapi belajar cara wudunya. Jangan wudunya Syafi'i membatalkannya 4 imam yang lain ditalfik. Kada boleh mencampur adukan madhab. Nah, sama kita tak. Aku nijar 4 madhab yang lain aja kan Abu Hanifah. Ada perlu bawa walian no. Penting ada saksi berdua. Cukup sudah aku nikah. Ada bawa walian, biniannya aja nang bawa wali. Tapi seorang madhab Syafi'i kada belajar tentang aturan pernikahan di dalam madhab Imam Abu Hanifah, ini tidak boleh. Bahkan ulama mengatakan haram. Nah kembali kita bicara itu tadi. Guru kita guru seumpul, masya Allah, majelisnya tidak pernah kosong daripada para habaib dzurriyyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan banyak daripada guru-guru sidin daripada para habaib dzurriyyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sidin itu luar biasa cinta kepada mereka, keluarga Nabi Muhammad SAW. Sidin luar biasa cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, tapi cinta yang didasari dengan ilmu. Apa cinta yang didasari dengan ilmu? Minta maaf, kalau ada dzurriyyah Nabi SAW yang sesuai dengan jalur datunya, ikuti, ambil ilmunya. Kalau ada mereka yang tidak sesuai dengan jalur datunya, jalur salaf-salafnya, ajaran daripada datunya, salaf-salafnya, jangan diikuti tapi jangan dibenci. Jangan disambati, jangan dibenci, karena kita tidak boleh menyambati zatiyahnya. Kalau perbuatannya silahkan, jangankan mereka dzurriyyah Nabi, kita sesama muslim pun tidak boleh benci dengan zatnya, dengan dirinya. Nah kita kada katuju itu napa gawiannya nang kada baik itu aja. Wajib kita ingkar tanpa kita menghina, mencaci, memaki akan mereka. Apalagi ini anak cucu keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini awas kita lah, waspada kita. Kita bentengi anak-anak kita.
Kita bentengi para keturunan kita daripada akidah-akidah yang menyimpang daripada ajaran salafun saleh, nang kada sesuai dengan ajaran daripada guru-guru kita. Alhamdulillah. Kembali kita bicarakan hadis yang pertama tadi. Jadi dijamin orang yang hadir di majelis ilmu dalam bulan Ramadan, bagi setiap langkahnya ditulis oleh Allah beribadah 1 tahun. Kemudian nanti orang itu berteman bakawan aku di bawah kenaungan arasy, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man hafadha 'ala shalawatil khamsi fi Ramadan bi jama'atin a'tahu Allah bi kulli rak'atin madinatan tamla'u min ni'amillahi ta'ala. Barang siapa hafadha ini merutinakan, menjaga, mengistiqomahkan sholat 5 waktu di dalam berjamaah. Sholat 5 waktu berjamaah di dalam bulan Ramadan. Apalagi di masjid. Kalau sekurang-kurangnya di rumah aja rakun itu jauh bang sedikit pada masjid. Umpama nih, don bini, don anak berjamaah sholat 5 waktu di dalam bulan Ramadan. Apa diberikan oleh Allah? Bagi setiap 1 rakaat yang dia sholat berjamaah dalam bulan Ramadan, Allah berikan 1 Madinah. Madinah itu kota, istana. Yang di dalam kota itu ada istana. Yang istana itu berada dalam surga. Yang mana di surga itu penuh dengan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jika bahasa kasarnya, orang nang sholat berjamaah khususnya dalam bulan Ramadan, di luar Ramadan aja bagus, apalagi dalam bulan Ramadan. Kita tahu bertahan sholat berjamaah 27, ada riwayat 25, soronganan 1. Kalau soronganan 10.000, kalau berjamaah kali 27 berapa tuh? 270 lah. Kira-kira akan mengambil nang 10.000, akan mengambil nang ini urusan dunia. Ada aku ya 10.000 aja, udah mungkin urusan dunia. Cumannya balasan akhirat ini kada tahu pamela kita kalau melihat lain duitnya tak. Nah, diberikan Allah 1 istana kota di dalam surga, 1 rakaatnya. Berarti setiap hari 17 rakaat. Berarti 17 istana kota yang ada di dalam surga. Nah, bahasa kasarnya tuh kita mengeridit rumahnya di dalam surga. Ya, mengeriditnya di sini dulu di dunia ini. Menukar bangunannya, menukar nikmat surga itu di dunia ini. Lalu apa nukarnya? Bi anfusihim, bi amwalihim wa anfusihim, dengan hartanya dan dengan tenaga, dengan jiwanya. Dengan harta, ada hadis Nabi SAW, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa maulah masjid, berimpak kasam masjid, kemakmuran masjid, maka dikatakan orang itu membangun 1 rumah di dalam surga. Berarti kita nama ngeridit tuh nama andaknya betul. Celengan lewat tadi itu tuh mau ngeridit rumah dalam surga tuh. Kenapa di surga? Nak tahu rumahnya. Namun ini kita yakin aja buat aja. Ya Allah, umpat pembangunan. Ini kadang-kadang kita nih, kalau urusan agama, urusan sosial agama khususnya bilang alih benar. Contoh aja pulang di kampung-kampung kayak itu lah. Kalau urusan aja kita nih hendak pernah membangun masjid, ya kita kayak Pak berkumpulan, berurunan jangan kita tuh sedikit sorak. Jangan kawat tuh mencari duit yang paling halus. Nyemahir kita nih kadang-kadang ya juluk masjid orang lelang, bisa kadang-kadang diundang orang tablik akbar. Julun kita ini kadang-kadang terbiasa mendengar
satu ceramah guru, biar sedikit asal ikhlas. Gitu. Biar sedikit asal ikhlas. Jadi nak ikhlasnya 2000, ketika 2000 membuat di celengan. Ya alhamdulillah mau kadang lewat aja tuh, kadang dicelengin aja kata. Biar sedikit tapi ikhlas. Kada ujar guru ulun, biar banyak, biar kada ikhlas. Ada bapak? Mun orang lelang tuh kira-kira ikhlas lainnya. Tawar harga 100.000, sebutin wadai, dan wadai ini 10.000 harganya. Sana 200, di sambatinya pulang liburan pelelangan. Tahu ciri poi. Panas nama situ 500 ya. Kira-kira ikhlas lah itu. Kan ikhlas. Tapi kalau orang bersedekah itu menurut guru-guru kita nilainya pasti ada walaupun kada ikhlas. Kenapa jadi kayak itu? Menjulung duitnya yang banyak kada ikhlas kada dapat kita pahala ikhlas. Tapi panitia himung tadi sedekah. Itu kalau suruh fi qalbil mu'min sedekah. Himungnya panitia dibagi banyak tadi sedekahnya. Nah, dapat di situ kita. Di situ kan dapatnya. Jadi kalau urusannya biar aja kada ikhlas di situ. Ya, jangan mendengar biar sedikit asal ikhlas di ulun kadang-kadang amun biar sedikit asal ikhlas apabila untungnya masjid nih mula masjid anyar 5.000 dia 5.000 10.000 dia 10.000 bila untungnya anak nukar napa karpet apabila nukarnya menang 5.000 10.000 apa lihat 2.000 aja biar aja aku enak sebutin ada bapak hati ini minta tangguh lah murah di situ kita kada dapat. Tapi apa? Kita kalau suruh bigal bil mu'min mendoakan panitia tadi mudahan sirin panjang umur, mudahan sirin masuk surga. Nah doa sirin tadi itu kita dapat himung panitia. Harusnya banyak dia. Kurang nang napa tuh permintaan di jalan tuh. Nah kalau di jalan-jalan tuh kita lewat 2.000 aja dibuat ditimbai 2.000 aja. Masya Allah doanya ya Allah. Allah Sholli ala Muhammad, terima kasih banyak. Mudah-mudahan selamat di perjalanan. Mudah biar naik haji. Apa biar? Himung panitia 2.000 aja ditimbai paling banyak. Jadi ulun kawan ulun ada daerah Tanjung situ lah. Daerah Tanjung situ berjalan. Pas kan sampai Isra. Kita lewatakan kada apa lah. Karena kita mengambil pendaftar, kita gabung dengan Isra, doa dan istikharah. Doa isra, doa dan istikharah. Kita lewatkan 5 menit. Karena kata ulama, isra itu ya doa ya isra. Nah, jadi kita gabung doa isra, doa dan istikharah. Ini ulama salafun saleh, khususnya di Tarim, Habib Abdullah bin Alwi Haddad dan Habib Ali Suhaibil Maulid. Ini apabila sidin salat isra digabung 3. Kalau kita gabung 3, maka apa? Dapat pahala 3. Hendak 300 atau 100 biar kira-kira. Hendak 300 ya Allah. Amun duitnya sama 2 rakaat. Niatnya 3, maka dapat 3 pahala. Pahala isyraq, pahala doa, pahala sunat istikharah. Kita nih kadang-kadang mahir sholat istikharah tuh waktu bingung. Aku mikir hendak kawin. Cuman biniannya ini 2 pak, bingung aku nih. Si Jaka si Enor istikharah enak bahucak pulang Enor nih 50-50 artinya ini kan dipilih dari segi nang ujar Nabi lidiniha pilihan nih nanti pada Nabi kita mencari jodoh mencari pasangan agamanya nasabnya apalagi di jamaliha bungasnya nasabnya ya Allah. Nah itu di jamal itu kena dulu nang lidinihan ini dulu mau mencari nang bungas biar tidak butakan orangnya akhirnya seorang khawatir bini ke pasar jangan bini kuning ngarang bungas mana kayak artis kayak bagian dilelek kawan kawan belang aja bisa curiga tapi bungasan nah jadi nang li agamanya ini karena agama ini tadi nang dipilih nah itu loh sama nih ya kabar kita hanya sholat istikharah 50-50 bingung lalu minta lawan Allah pilih akan
Tapi amun sudah si Enor nih 60 bang ya, si Ijahnya 40, kencang naik keluar Ijah kada asik karena teh Enor tadi hati tak banyak. Nah itu ngarannya kada yakin, ngarannya itu orang kada nih ada timpang sebelah, ngarannya itu orang istikharah itu ujar Syekh Syarani, kami belajar lawan Abu Ya Guru Sufi Unus Allah ya Ramo, disebut amalkan istikharah itu saban hari, siang kah malam kah istikharah itu saban hari. Khasiatnya istikharah saban hari itu apapun yang kita perbuat itu terbaik bagi Allah, bukan terbaik untuk kita. Allah mengulahkan yang terbaik bagi kita. Ya Allah, inkana amun ulun hendak bagawi hari ini nah ulun cita-cita akan ya Allah nah baik di sisi biar takdirakan ulun kawa melaksanakan itu. Mun pancangan ini kada baik ya Allah, jangan takdirakan ulun menggawi itu. Namanya istikharah tuh. Hendak tulak kita umpama kan berdoa istikharah sudah sebagai istikharah. Hendak tulak kamuntai ke kampung umpama nih bulik atau ke hulu sungai, sekalinya motornya kada mau hidup, kada jadi tulak nih kan hingga kada tertulak baik. Tapi istikharah sudah. Seandainya kita ditulak mobil bisa napa-napa kan? Nah itulah khasiat daripada istikharah. Nah ini kita lewatkan sedikit tadi lah. Apa kisah tadi lah ingat lagi belum tadi lah. Apa aja? Ya bisa nang ada pandir kada berkitab nih kemana-mana kah? Kisah apa tadi lah? Hah? Nah, ingat juga pian berarti sama aja kok nggak belum jualnya. Apa tadi? Ya, istikharah sudah. Nah, ibu ingat apa nah? Lo kan ingat lagi nampak sebelum istikharah tadi. Pas bunyi tadi lalu tegang ulun, lalu ke istikharah aja kita. Nah, ada apa kita kisah istikharah? Artinya satu ibadah itu niatkan niat yang terbanyak. Satu menggawi niat terbanyak. Contoh. Pian baudu, ya baudu. Masuk masjid kalau sembahyang sunat tahiyatul masjid, sembahyang setelah wudu sunat wudu. Kemudian orang setelah azan boleh 3. Napa? Sunat wudu, kemudian tahiyatul masjid dan qabliyah atau sunat subuh atau qabliyah. Berarti 3 dapat. Gawiannya 2 aja. Menang harap tuh Bang, yang sunat wudu dulunya. Tahiyatul masjid pulangnya. Oh bagus lah ini tuh. Ini kita nampas begawe koler hendak upahan banyak. Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf, beliau ini Qutbul Ghaus. Ditakuni oleh kahawanan sini. Ya Habib, pian dapat makom Qutbul Ghaus ini dengan sebab apa? Apakah dengan ilmu pian yang luar biasa? Apakah dengan ibadah pian? Tidak di sini. Ilmu banyak mungkin ada kekawanan sini yang lebih alim dari sini kalau ditilik dari ilmu. Mbah dengan sebab apa? Bi ikhlasin niyah wa kasratiha. Aku dapat ini dengan ikhlasnya niatku karena Allah dan dengan sebab banyak niat waktu aku beramal tadi. Ya tadi niat akan hendak kawin itu aja berapa niat ulama mengatakan. Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran niat kawin itu macam-macam. Pertama melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sunnah Nabi, menjaga kehormatan, menjaga diri daripada maksiat. Kemudian memperbanyak umat Rasulullah, hendak dapat keturunan yang soleh, macam-macam toh, hendak memberikan nafkah yang halal bagi anak, bagi istri. Berapa niat sudah? Nah lalu kada kawa berniat nang banyak tuh kita, kada bisa. Maka tadi ulun setiap pengajian berniat yang ulun ambil daripada Habib Abdullah Al-Haddad nawaitan ta'lim, ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hasala tamasuk kitabillah sunnat rasulih wa dalalah 'alal huda ibtigha wajhillah wa mardati wa qurbi wa sawabi. Ada 14 niat di waktu kita duduk di majelis ilmu. 14 buting diberi Tuhan. Namun kita kada bisa bang niat nang banyak nih tuh. Hendak makan kada bisa niat nang banyak. Apa diniatakan? Ada seseorang bertakun lawan Habib Ali Sohibil Maulid, ya Habib, bagaimana cara belajar niat yang baik? Hendak berniat tuh kami kada bisa. Lalu jadi sidin adkhil
Masukkan niatmu biniyati sholihin, di dalam niat orang-orang saleh, atau masukkan niatmu di dalam niat gurumu. Maka kita rajin ala ma nawabi salafuna saleh, ya Allah, apa yang diniatkan oleh salafus saleh, yang diniatkan oleh guruku. Maka Habib Ali mengatakan nawaitu ma nawa syekhi. Anak sembahyang itu toh, lain aku sholli nang ado sebelum sembahyang azam, aku berniat sembahyang ini apa yang diniatkan oleh Rasulullah, masuk. Aku berniat sembahyang nina untuk supaya masuk niatku di dalam niatnya para wali-wali Allah, masuk. Habib Ali mengatakan nawaitu ma nawa syekhi, nawaitu ma nawa habibi Ali. Ini murid sendiri. Nawaitu ma nawa ahli wa ajdadi, kalau kita punya keturunan soleh. Atau nawaitu ma nawa masyayikhi, aku berniat apa yang diniatkan oleh seluruh guru-guru ulun. Ulun kada tahu berniatnya, hendak makan, hendak guring, hendak minum, niat akan dengan niat yang baik. Maka masukkan niat kita di dalam niat mereka orang soleh. Maka apa yang diniatkan orang soleh, kita dapat bagian daripada apa yang kita kerjakan dengan kita menggawe itu, dengan memasukkan niat kita kepada niat mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dapat kita amalkan jadi manfaat untuk kita, manfaat dan keberkahan untuk anak dan keturunan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan istiqamah kepada kita di dalam menuntut ilmu, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan menuntut ilmu dan niat menuntut ilmu. Karena orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu atau niat menuntut ilmu, mata syahidan, mati dalam keadaan mati syahid. Tapi syahid akhirat. Banyak kalau syahid akhirat tuh nyambung pulang soalnya. Sedikit lagi lah. Niat apa, mati syahid akhirat, mati beranak, mati lamas, mati karena kolera, karena napa takur, karena napa sakit parut, mati mendadak. Mati mendadak, mati nanti banyak, mati karena reruntuhan, mati kita di situ, mati tabrakan, termasuk tuh. Nah itu mati syahid dan mati menuntut ilmu. Tapi nang sebarat tantu kita kada hendak dan kada hendak meniat. Mudahan aku nih jarwini, aku nih mati beranak mati syahid, mudahan aku mati beranak kada dalam meniat itu. Atau jangan laki, mudahan bini kuning supaya mati syahid, halatannya beranak mati, itu akan mencari gantinya menarain itu. Adalah berniat, mudahan jangan aku mati lamas, sededah. Tahu corona semalam tuh mati bila mati syahid, tapi siapa orang mati karena apa? Karena corona. Adalah kalau ada diniatakan itu. Cuma kalau mati dalam keadaan untuk ilmu, kau berniat kita. Satu-satunya mati syahid, nang kita ini kau berniat. Mudah ulun mati syahid menuntut ilmu, tapi mati syahid menuntut ilmu, maka orang tadi dapatkan mati syahid. Nah orang mati syahid tadi apa? Di dalam kitab itu ada apa? Tanqihul Qaul. Tanqihul Qaul, arti mati syahid itu pertama orang itu bebas daripada siksa kubur. Lumayan dulu, kada disiksa di kubur sampai hari kiamat, tenang dulu seorang. Masalah di akhirat, karena kalau orang ini banyak amal, ini dikumpulkan bersama orang-orang syuhada, orang-orang yang mati syahid. Mudah-mudahan Allah terima amal kita, Allah terima segala ibadah kita, khususnya puasa kita, dan mudah-mudahan kita dijadikan umat Nabi Muhammad yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala wa ma nawi salafuna shalih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa billahi min hali ahli an-nar. Masalaka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa rizqna fahman istiqamah innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba wa 'allimina 'anna wa la tadhhab barakati 'ulumihim 'anna. Allahumma innaka istawda'naka 'ilma ma 'allamtana wa ma qara'nahu wa ma sami'na wa tala'nahu fardudhu ilayna 'inda tiyajina ilayh fala tunsinahu ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah, la quwwata illa billah.
rakaat ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana syamsan qamara. اللهم ارزقنا خير هذا اليوم وانفعنا شره. اللهم ارزقنا خير هذا اليوم وانفعنا شره. اللهم ارزقنا خير هذا اليوم وانفعنا شره. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك ومعرفتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا يا ارحم الراحمين. اللهم يا باسط الخير والرزق يبسط علينا الرزق والخير يا ارحم الراحمين. اللهم يا باسط الخير والرزق يبسط علينا الرزق والخير. اللهم يا باسط الخير والرزق يبسط علينا الرزق والخير يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. الحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا